Paolo Maldini adalah seorang legenda besar yang memiliki kesetiaan yang luar biasa terhadap AC Milan. Selama kurang lebih 25 tahun berkarir, ia hanya mengenakan satu jersey yang sama. Kesetiaannya memang tak perlu diragukan. Namun yang lebih penting adalah kemampuannya dalam bertahan. Ia melanjutkan regenerasi memukau ayahnya di AC Milan, yang memimpin klub tersebut mendominasi Serie A dan Liga Champions pada medio tahun 60-an. Paolo lahir pada 26 Juni 1968. Dia memulai karirnya di Akademi Muda AC Milan pada usia 10 tahun, mengikuti jejak ayahnya Cesare Maldini yang menjadi kapten AC Milan saat memenangkan Liga Champions pertama bagi Rossoneri. Paolo mulai menonjol sebagai pemain sayap. Namun pada usia 14 tahun, ia kemudian beralih menjadi seorang bek kanan. Sebagai seorang bek, Maldini menjadi pemain yang sangat kuat dan cepat. Ia menjadi bagian dari dua generasi paling sukses dalam sejarah AC Milan. Maldini berhasil memenangkan 5 Piala Champions dan menjadi salah satu dari segelintir orang yang berhak mengangkat trofi paling prestisius tersebut. Selama karirnya, ia terus mempertahankan performa yang luar biasa dengan kemampuannya yang lihai membaca permainan lawan. Dengan memantapkan dirinya sebagai seorang pemain bertahan, Maldini melakukan debutnya di Serie A pada usia 16 tahun, menjadikannya sebagai pemain termuda dalam sejarah AC Milan. Ia bermain sebagai bek kanan pada tahun 1985, meskipun sebenarnya ia lebih dikenal sebagai seorang bek tengah atau bek kiri. Menariknya, Maldini selalu menggunakan kaki kanannya meskipun ia dimainkan di sisi kiri. Meskipun memiliki ketidaknyamanan dalam menggunakan kaki kirinya, Maldini berhasil menempati posisi bek kiri AC Milan dengan baik. Berkat kefleksibelannya dan latihan yang gigih, dia akhirnya bisa menendang bola dengan kaki kirinya yang dulu kurang terampil. Kualitas pertahanannya sangat baik, dengan kekuatan serta kecepatannya, memungkinkan dirinya untuk sering terlibat dalam serangan tim. Selain itu, Maldini juga memiliki fisik yang luar biasa, serta keahlian dalam duel di udara, sehingga ia menjadi representasi dari seorang bek tangguh pada masanya. Di akhir tahun 1980-an, ia menjadi bagian dari lini pertahanan AC Milan yang melegenda, bersama dengan Tassotti, Costacurta, dan Baresi. Mereka mengukir sejarah emas Rossoneri, di bawah manajer Arrigo Sacchi yang terkenal karena taktik offsetnya yang sempurna, membuat mereka memenangkan banyak gelar. Pada tahun 1988, Maldini meraih Scudetto pertamanya. Kemudian pada tahun 1989 dan 1990, ia membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia dengan bisa memenangkan gelar Liga Champions bersama Milan sebanyak 2 kali secara beruntun. Pertandingan yang paling diingatnya tentu saja pada saat semifinal Liga Champions 1989, di mana mereka berhasil menghancurkan Real Madrid dengan skor telak 5-0 di San Siro. Di final mereka kemudian menghantam Steaua Bukares dengan skor 4-0 tanpa balas. Setelah kepergian Arrigo Sacchi, Milan kemudian mendatangkan pelatih baru bernama Fabio Capello. Saat itu, Maldini tetap menjadi salah satu pilar pertahanan Rossoneri yang tak tergantikan. Pada tahun 1992, Milan menjadi juara Serie A tanpa mengalami kekalahan dalam satu pertandingan pun. Mereka juga bisa memenangkan 3 Scudetto dalam 4 tahun beruntun, dan kembali ke final Liga Champions pada tahun 1994. Meskipun tidak diunggulkan, mereka berhasil mengalahkan total footballnya Barcelona yang dipimpin oleh Johan Cruyff untuk mengangkat Piala Champions ketiga bagi mereka. Saat pertandingan itu, Maldini ditempatkan sebagai bek tengah karena Milan kehilangan Baresi dan Costacurta yang cedera. Tak disangka pertahanan Milan tampil begitu solid hingga mereka dapat mengalahkan Barcelona dengan skor telak 4-0. Setelah musim yang mengesankan tersebut, pada tahun 1994, Maldini bermain untuk negaranya di Piala Dunia yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Namun sebelum itu, dia telah lama memulai debutnya dengan Azzurri pada tahun 1988. Seiring waktu, ia menjadi pemain yang tak terkalahkan. Dan pada Piala Dunia di Italia pada tahun 1990, ia bertemu lagi dengan Sacchi untuk mencoba memenangkan Piala Dunia bersama negaranya. Di ajang tersebut, Maldini tampil sempurna guna memantapkan diri sebagai salah satu bek terbaik di posisinya.
Italia pun dibawanya mencapai partai puncak untuk melawan Brasil. Sayangnya Azzurri kalah di kandang sendiri dalam drama adu penalti. Maldini mencoba lagi di Piala Dunia di Prancis pada tahun 1998 dan di Korea dan Jepang pada tahun 2002. Di Piala Dunia yang berbeda itu, tim tuan rumah selalu mengakhiri mimpi mereka untuk mengangkat piala emas. Setelah mengalami kegagalan di Paris dan mengalami skandal memalukan di Korea Selatan, Maldini pada akhirnya tidak bisa memenangkan trofi internasional apapun bersama Nerazzurri. Ini jelas membuat Maldini kecewa karena ia gagal memberi gelar apapun kepada negaranya. Gagal di Piala Dunia, Maldini juga tidak beruntung di Piala Eropa, di mana ia tersingkir pertama kali di Inggris pada tahun 1996 dan kemudian mengalami salah satu kekecewaan terbesar dalam karirnya pada tahun 2000. Maldini bermain untuk timnas Italia pada 4 Piala Dunia yang berbeda dan 3 Piala Eropa, mencetak 7 gol dan memainkan 126 pertandingan, 74 diantaranya sebagai kapten tim. Tentu saja kekalahan terbesarnya terjadi pada Piala Eropa pada tahun 2000, di mana Italia kalah saat melawan Prancis di partai final lewat gol emas dari David Trezeguet. Maldini mengalami kekalahan pertamanya dalam pertandingan final di level klub pada tahun 1995, di mana Milan di bawah pelatih Fabio Capello hampir memenangkan Piala Champions untuk kedua kalinya secara beruntun. Namun, Ajax Amsterdam mengalahkan mereka di final untuk mengakhiri siklus kemenangan Rossoneri di level domestik maupun internasional. Setelah Juventus berjaya di Italia dan Eropa, Milan justru memasuki masa kelam selama bertahun-tahun lamanya, di mana mereka meninggalkan jauh masa lalunya sebagai salah satu klub terbaik di dunia. Maldini kembali merasakan kejayaan bersama Milan saat mereka dapat memenangkan Scudetto bersama Zaccheroni pada tahun 1999. Di tahun yang sama mereka juga akan bangkit di level Eropa dengan kedatangan beberapa pemain baru di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dalam periode ini, Milan meraih kesuksesan besar lainnya dengan beberapa bintang baru yang didatangkan. Mereka kembali dapat memenangkan Liga Champions pada tahun 2003. Meskipun pada tahun 2005, Milan mengalami salah satu episode paling traumatis sepanjang sejarah mereka ketika berhadapan dengan Liverpool di final Liga Champions. Milan sebenarnya bermain apik pada babak pertama dengan bisa memimpin dengan skor 3-0. Namun pada babak kedua, keajaiban datang bagi Liverpool. Secara mengejutkan mereka bisa menyamakan kedudukan. Setelah babak tambahan waktu berakhir, laga selanjutnya dilanjutkan ke babak adu penalti. Petaka kemudian muncul untuk Milan, karena The Red sukses mengalahkan mereka dan berhak mengangkat trofi si kuping besar. 2 tahun setelah kekalahan paling menyakitkan tersebut, Paolo Maldini dan AC Milan berhasil menuntaskan dendam mereka kepada Liverpool pada final Liga Champions tahun 2006 di Athena. Kali ini mereka berhasil mengalahkan Liverpool dan berhasil memenangkan trofi untuk ke-7 dalam sejarah mereka. Maldini yang saat itu sudah berusia 39 tahun masih bisa bertahan selama 2 musim lagi bersama Rossoneri, sebelum akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola pada tahun 2009. Sebagai kapten legendaris AC Milan, Maldini telah bermain selama hampir 30 tahun lamanya, di mana 25 tahun lainnya bermain di level tertinggi. Bersama AC Milan, ia telah memainkan lebih dari 1000 pertandingan. Dia diabadikan oleh Rossoneri dengan mempensiunkan nomor punggung 3 miliknya. Nomor tersebut merupakan simbol dari dominasi Milan dalam dunia sepak bola dengan koleksi 7 Scudetto, 1 Piala Italia, 5 Piala Super Italia, 5 Piala Super Eropa, 1 Piala Dunia antar klub, 2 Piala Interkontinental, dan 5 Piala Champions yang berhasil diraih oleh Maldini. Sebagai pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak dalam sejarah Milan, Maldini juga menjadi pesepak bola kedua dengan penampilan terbanyak di Serie A. Meskipun hanya mencetak 33 gol, ia dikenal dengan ketangguhannya serta tindakan defensifnya yang menjadi contoh bagi banyak pemain bertahan lainnya. Meskipun diakui sebagai salah satu bek terbaik sepanjang masa, Maldini tidak pernah memenangkan Ballon d'Or. Dia hanya mampu berada di urutan kedua pada tahun 1995. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Maldini? Menurut Anda dengan kehebatannya, apakah pantas jika Maldini memenangkan Ballon d'Or setidaknya sekali dalam karirnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Joe dan sampai jumpa di video selanjutnya.